Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Assalamualaikum semuanya, warga negara Republik Indonesia. Saya kemarin menemukan sebuah postingan dari Realita TV. Di situ banyak para tokoh ya, dari akademisi, dari orang-orang yang terdidik yang membahas bagaimana negara ini ditangani oleh presiden yang ketujuh, yaitu Jokowi. Dan saya rasa ini adalah pernyataan yang cukup berani dari seorang dosen Universitas Indonesia ya. Seorang dosen yang asli dari Sulawesi Selatan, Bapak Mulyadi. Kita dengarkan dulu ya guys ya. Apa yang menjadi pembahasan dari para akademisi tersebut. Silang pendapat di tengah-tengah masyarakat itu udah hal biasa ya. Dan kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menilai secara nalar saya, masuk akal, masuk logika atau enggak, nanti baru saya cerna. Kita lihat bersama-sama ya, pernyataan dari Pak Mulyadi, dosen dari UI. Saya nggak tahu gelar beliau apa, yang jelas beliau adalah seorang dosen Universitas Indonesia yang gencar menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan kepemimpinan Joko Widodo alias Mulyono. Terima kasih. Panjang lebar saya kira yang datang pasti ngerti. Meskipun saya mungkin juga orang yang paling tidak ngerti. Cuma satu yang saya garis bawah itu kata Aguan. Dia bilang saya harus menyelamatkan wajah presiden. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Dia lupa bahwa presiden tidak punya wajah. Saya tidak mau disebut pembicara keempat, tidak punya wajah. maka saya langsung serahkan aja sampai dulu. Pak Mulyadi duluan. Saya sudah pegang tangannya, tidak ada tanda-tanda dia sakit. Baik, terima kasih Dr. Sul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau maaf tidak menyebut nama satu persatu ya. Saya mau ambil waktu. Secara fisik. Sebelum kita lanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan bahwa saya tidak akan berkomentar apapun. Saya akan pure melihat, menonton, atau mendengarkan apa isi dari komentar beliau. Saya kurang sehat sejak Agustus sampai sekarang secara fisik. Tapi pikiran saya tidak sakit gitu ya. Karena itu saya datang ke sini membawa pikiran, bukan membawa badan. Ya kalau melihat badan saya kelihatannya kurang cocok ya. Ndak enak karena ndak bisa beradaptasi. Kalau pikiran, saya pikir Bapak Ibu bisa nyambung dengan saya. Sebelum saya bahas sedikit bukunya Bang Nursi yang tebal ya, itu 416 halaman. Dari 416 halaman, saya tidak membaca keseluruhan karena fisik saya. Tapi saya sudah baca intinya, karena saya mengajar mata kuliah ekonomi politik. Saya memulai pembicaraan saya dengan satu pertanyaan begini. Apa benar Soekarno dan kawan-kawan itu adalah pihak yang keempat yang mau memerdekakan Indonesia? Ya, ini pertanyaan gila. Ya, ini pertanyaan gila. Kalau saya balik, pertanyaannya, apa Anda percaya bahwa Soekarno dan kawan-kawan itu bukan pihak penjajah yang keempat? Setelah VOC, Belanda, Jepang, kemudian Soekarno. Pertanyaan ini saya ajukan, tapi saya tidak berani menjawab. Karena kalau saya menjawab, saya akan digebukin. Itu ya, yang pertama. Tapi saya beruntung tidak lahir di eranya Bung Karno.
Karena kalau saya lahir di eranya Bung Karno, meskipun saya tidak diangkat jadi putra mahkota kerajaan, saya tidak setuju kalau Soekarno jadi presiden. Dia harus kepala pemerintahan saja. Dan kalau tidak ada raja-raja sultan yang berada di kepala negara, saya mengajukan diri. Saya yang kepala negara, Anda kepala pemerintahan. Tapi satu hal yang mengherankan, kenapa raja sultan mau menjadi wakil? Itu ketidakpuasan saya. Jadi saya mulai dulu ya. Seandainya saya lahir, tapi kan saya tidak lahir ya. Jadi saya tidak kena. Jadi yang pendukungnya Soekarno tidak usah khawatir, tidak usah musuhi saya. Itu seandainya saya lahir di eranya Bung Karno. Saya akan mengatakan saya dari Sulawesi Selatan, saya dari kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan, namanya Kerajaan Luwu. Saya tidak ingin Anda jadi presiden. Anda cocoknya jadi Perdana Menteri saja, kepala pemerintahan. Saya yang jadi kepala negara. Saya mau seperti itu. Kenapa? Karena Inggris melakukan itu. Kenapa? Karena Belanda melakukan itu. Karena Jepang melakukan itu. Dan para bandit yang tidak mau diatur di Eropa pada saat itu, dia pergi ke Amerika Utara membuat koloni. Dia bikin 13 koloni yang sekarang kita kenal 50 negara bagian. Itu orang-orang yang tidak ingin melihat negaranya itu resah. Dia pergi ke sana bikin koloni. Itu lagi analogi politik lahirnya. Lahirnya Amerika, dan kita tidak sama dengan itu. Tidak sama, kita tidak sama dengan Amerika itu. Kita ada negara-negara dijajah oleh VOC. Kemudian pindah tangan ke Belanda. Kemudian pindah tangan ke Jepang. Seharusnya tahun 51 itu perjanjian Francisco tahun 1951, karena isinya adalah Jepang diwajibkan untuk mengembalikan seluruh negara jajahannya kepada yang punya. Maka seharusnya Indonesia itu kembali ke para raja sultan, tidak kembali ke Indonesia. Oke? Jangan berontak dulu, Pak. Pasti Bapak pusing dengan pikiran saya. Iya kan? Nah, yang jadi menarik, pertanyaan saya yang kedua, kenapa para penjajah suka sekali tinggal di Jawa? Semua penjajah, VOC senangnya di Jawa. Belanda senangnya di Jawa. Jepang senangnya di Jawa. Kenapa tidak berani tinggal di Sulawesi, di Aceh, di mana? Silakan periksa tentara Kenil. Di situ ada prajurit suite, perwira suite. Ada di skripsi saya, silakan buka. Tidak ada raja-raja itu bangsawan yang mau jadi prajurit Belanda itu, Pak. Kalau di luar itu. Dan yang menarik, dia mau jadi prajurit Belanda. Ini semua diketahui oleh negara lain. Saling cerita, ke Eropa cerita. Itu ada negara itu mudah sekali kita taklukkan itu. Kenapa? Karena para bangsawannya sudah hilang, digantikan oleh para bangsat. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya, Pak. Orang yang mengkhianati bangsanya namanya bangsat. Jadi itu hanya ada dua kosakata saya itu. Jadi kalau Bapak mau jadi bangsawan, saya hormati itu. Saya hargai kalau Bapak jadi aristokrat. Atau kalau malu dibilang bangsawan, ya negarawan. Tapi Mbak Nursi tadi mengatakan, ini krisis negarawan. Krisis bangsawan, jadi bangsa semua. Intelektual kita kenapa sekarang nggak bisa? Saya di UI, berapa guru besar yang sekarang berdiri, seolah-olah mau reformasi itu, Pak. Itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu, saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak.
Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana. Hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu. Akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Oke, saya masuk ke saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius. Sangat susah dipahami, Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja. Karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak. Bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk. Ketika datang seorang Dajjal senior, sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kekentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya itu dalam, seperti saya. Ya kalau saya tulis itu betul-betul saya tulis di situ itu. Tapi karena saya bukan Mbak Nursi, ya saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu. Buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme itu. Teori kolonialisme, tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian dua dunia. Barat menipu Timur. Barat mengatakan, hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi. Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja. Maka tertinggallah Timur. Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju? Kami mundur. Apa kata Barat? Ya itu salahmu. Kita lagi disalahkan. Padahal teori pembagian tadi mengatakan begitu. Oke? Kita disuruh fokus. Maka Barat menawarkan, oke kalau begitu membangun. Lah Timur mengatakan, Timur ini negara berkembang ya. Negara dunia. Ya dunia. Ya bahasanya itu kan negara dunia maju berarti dunia terbelakang. Kan gitu. Ya kalau Anda mau maju ya membangun. Kata Timur, bagaimana caranya saya membangun? Saya tidak punya biaya modal.
Ya katanya kalau modal nanti dari saya. Gampang itu kalau modal. Maka dia siapkan apa? Modal dalam bentuk utang dan investasi. Karena itu dalam melihat utang dan investasi jangan Bapak pernah gembira. Jangan menggunakan ilmu ekonomi ANSI. Utang dan investasi itu adalah instrumen penjajahan Pak. Itu instrumennya teori pembangunan. Tolong beritahu itu Presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua. Ngancam-ngancam itu. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya itu. Capek saya setiap hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hey, Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda. Untuk kamu semua karena kamu tidak sadar. Coba bayangin itu. Ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, diperkosa, malah dia nyanyi, "Hei, jangan kau lari pacarku." Goyang dia, Pak. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba, Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser, Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Bukan demokrasi memilih presiden itu, bikin partai. Mau bikin partai apa sekarang? Partai Indonesia paling buruk di dunia. Tidak ada partai di bawah kolonial ini yang terburuk, hanya di Indonesia itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan koalisi kumpul kebo. Dia bisa partai rental, Pak. Kalau Bapak lihat teori kepartaian, tidak ada itu jenisnya itu. Ya, Barat tidak temukan itu. Tapi Indonesia ketika Bapak cari jenisnya, tidak ada itu partai ideologi, tidak ada itu partai kader, tidak ada itu partai campuran. Yang ada partai rental. Coba itu. Bukan kadernya dia ajukan itu, kan kacau itu. Ya. Nah, Bupati di NTT, warga negara Amerika Serikat, bisa diajukan, Pak. Koalisi partai lagi itu. Itu koalisi dongo betul itu. Bisa-bisanya warga negara Amerika disepakati Pak jadi calon. Coba bisa bayangkan itu, ya. Warga negara Amerika itu jadi bupati, terpilih lagi. Celakanya ketika terpilih, berdebat lagi orang hukum. Ini orang hukum juga selalu bikin bingung kita ini. Sudah melanggar syaratnya, masih mau lagi dibawa MK. Rame-rame dibawa lagi MK itu. Ngapain? Sudah melanggar syaratnya, cukup Bawaslu mengatakan, ya sudah. Itulah orang Indonesia itu. Selalu bilang negara hukum. Bukan negara hukum, hati-hati, Pak. Negara hukum itu adalah negara bandit. Ya, hati-hati, Pak. Kenapa? Hukum itu adalah produk politik. Tidak pernah itu hukum adalah produk hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan praktek hukum dipengaruhi oleh praktek politik. Jadi jangan perbaiki hukumnya, perbaiki politiknya itu. Kalau politiknya diperbaiki, semuanya bisa baik. Dan bukunya Bang Nursi menjelaskan itu betapa buruknya politik dunia. Betapa buruknya politik dunia. Teori pembagian dua dunia untuk menjajah. Teori pembangunan untuk menjajah. Teori modernisasi, ngikut industrialisasi. Habis buruh kita, Pak. Habis buruh kita. Karena masuk semua industri. Jadi buruh. Habis kan? Petani nelayan kita habis. Saya cek di Batam, Pak. Jadi buruh semua.
Saya tanya, dari mana kamu? Dari Toraja. Dari mana kamu? Dari Sulawesi. Kerjamu apa di sana? Petani, nelayan. Tiba-tiba jadi buruh di sana. Bayangin Pak, industri mencuri itu pekerja-pekerja desa itu. Tidak sadar itu. Belum lagi konflik industrial. Itu yang dibawa. Masuk lagi teori demokrasi. Demokrasi itu Pak, saya mengatakan liberalisme itu ada 3. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia politik namanya demokratisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia ekonomi namanya kapitalisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia sosial namanya individualisme. Bapak bisa bayangkan individualisme, kapitalisme dengan demokratisme bersaudara kembar. Mampus kita Pak. Kalau itu berkuasa kan. Jadi jangan selalu sedikit-sedikit demokrasi. Rakyat itu paling mudah ditipu dengan demokrasi Pak. Gitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa rakyat yang paling menyukai demokrasi. Yang paling menyukai demokrasi itu adalah penguasa. Oke? Jadi hati-hati dengan demokrasi Pak. Gitu. Itu yang terakhir ya, yang saya sampaikan. Jadi teori tadi, teori demokrasi melahirkan teori ketergantungan, teori keterbelakangan, maka lahirlah teori neokolonialisme dan neoimperialisme. Apa yang kita rasakan ini seperti pembahasan bukunya Mbak Nursi masih kelanjutan dari itu. Masih kelanjutan dari penjajahan itu. Ya, jadi Barat tidak pernah istirahat berpikir bagaimana menguasai Indonesia itu. Nah, sekarang cuma muncul pemain barunya yang namanya Cina kan. Cina itu saya kira tidak ada Pak ya. Kalau ada orang Islam mengatakan tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina, enggak. Saya tidak percaya itu. Boleh menuntut ilmu di sana tapi ilmu suap. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu siap, datanglah ke Cina. Ilmu racun ke Cina. Ilmu suap datang ke Cina. Hebat sekali itu. Orang Indonesia tidak bisa luput kalau sudah Cina menghadapi Bapak. Suap. Kenapa? Dikasih uang tidak mau. Nolak, dikasih barang. Dikasih barang dia nolak, dikasih jasa. Jasa nih, saya pernah ketemu seorang taipan oligarki sekarang, udah besar. Itu dulu masuk di seorang Panglima itu, apa ada? Untuk mengobati ibunya, menawarkan jasa. Kebetulan ibunya Panglima ini sakit, maka lewat ajudannya minta tolong kenalkan saya punya orang yang bisa mengobati ibunya Panglima itu. Saya kenal betul itu, ya. Dan sekarang jadi taipan besar. Gitu deh. Jadi kalau tidak mau disuap pakai uang, dikasih barang. Anda nolak barang, dikasih jasa. Anda nolak jasa, dikasih jabatan. Tidak mau jasa, tidak mau jabatan, dikasih pangkat. Terakhir dikasih seks. Jadi Bapak tidak bisa lolos itu. Belajarlah ke Cina itu, ya, tentang itu. Tapi kalau belajar tentang pemerintahan, tidak ada sejarahnya itu. Tentang kemajuan, tidak ada sejarahnya. Bapak tidak percaya, gali itu. Itu daerah-daerah maju di era Sungai Tigris dengan Mesopotamia itu. Itu lebih duluan jauh, lebih duluan maju itu. Dan basisnya Islam di sana. Kenapa Anda belajar di Cina? Kira-kira gitu ya. Bahwa Cina sekarang menguasai teknologi, hati-hati. Saya buka rahasianya sekarang. Cina itu memberikan izin ke seluruh perusahaan masuk di negaranya asal blueprintnya diberikan sama dia. Bapak mau pasarkan mobil baru kepada Cina, Cina mau. Tapi yang penting mobil yang sama Anda berikan kepada Cina. Dan Cina akan membuat yang baru versi dia dengan merek dia untuk dipasarkan ke negara lain. Jadi tidak pintar itu Cina Pak. Cuma Anda saja yang membesar-besarkan itu. Komunis. Mau belajar komunis dari dia Pak. Itu ideologi gagal. Sementara negara kita terakhir Pak, yang membuat republik kita ini intelektual hebat. Agamanya bagus. Integritasnya bagus. Sistem politik yang dirancang oleh pendiri negara kita, saya periksa berdasarkan ilmu saya, itu masih sistem politik yang terhebat di dunia. Satu-satunya di dunia. Ada metastruktur, ada superstruktur, dan ada suprastruktur, ada infrastruktur itu. Itu yang paling hebat itu di dunia. Cuma sayang, Barat sangat percaya kalau terus-terusan struktur politik ini dipelihara, maka kita tidak bisa jajah Indonesia. Oke? Maka salah satunya cara adalah ganti itu konstitusinya. Disitulah Bang Nursi masuk itu ya. Jadi lahirlah Prahara di situ, dan Prahara itu ternyata Bang Nursi dalam bukunya mengatakan bukan hanya ini Prahara bangsa,
Sampai keluarga pun juga ada prahara, Pak. Ya kan? Dalam bukunya Mbak Nursi tulis begitu. Jadi mulai dari keluarga, komunitas, lokal, nasional, regional, internasional, dan ada satu yang tidak ditulis Bang Nursi, tapi itu sudah ada di dalamnya semua, yaitu global. Ya. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang selalu puji-puji Indonesia itu. Oh, Indonesia itu negara hebat. Sampai kapan hebatnya, Pak? Saya mengajar politik global. Negara global itu ada 4 kriterianya. Pertama, kuat di sains. Yang kedua, kuat di finansial. Yang ketiga, kuat di industri. Yang keempat, kuat di pertahanan. Empat-empatnya ini tidak ada dimiliki Indonesia. Karena kalau 4 ini kuat, itu dibuktikan oleh politik luar negerinya. Kuatnya. Kalau politik luar negerinya kuat, bisa dideteksi dari bentuk diplomasi yang dipilih. Misalnya, Amerika memilih bentuk diplomasi kapal induk. Cina diplomasinya misil. Rusia diplomasinya nuklir. Kira-kira gitu. Saya kira itu, Pak Dr. Sul ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, habis ini saya pamit ya Pak. Tadi saya bilang begini, kalau pikiran tidak sakit, kalau fisik sekarang saya sudah lemah, saya butuh istirahat, Pak Sul, dan sekaligus saya izin mau pamit habis ini. Terima kasih banyak. Saya ingatkan kembali, kalau membaca bukunya Mbak Nursi, tolong yang serius. Kalau tidak serius, tidak bisa nangkap. Ya, karena halaman pertama kadang ketemunya di halaman berikutnya. Kayak membaca Al-Quran, Pak. Gitu. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.